Badan gemuk dan segar bukan berarti tubuh tetap bugar, karena kegemukan adalah masalah serius yang bisa mengancam kesehatan tubuh Anda. Memang membutuhkan waktu yang tak sedikit untuk menurunkan berat badan, apalagi kalau pola makan tak dijaga. Fakta mitos pertama, konsumsi buah bit bisa menurunkan berat badan. Itu mitos. Kita tahu bahwa menurunkan berat badan itu tidak hanya dari faktor makanan, tetapi juga dari aktivitas fisik. Sedangkan kita tahu bahwa buah bit mengandung banyak serat, itu mungkin yang menyebabkan efek mudah kenyang. Sehingga itu yang berkontribusi terhadap keinginan seseorang untuk tidak mau mengkonsumsi makanan lagi. Kalau itu jawabannya, lalu bagaimana ya dengan informasi katanya buah bit bisa dikonsumsi oleh pemilik tekanan darah rendah? Itu mitos. Yang benar adalah bit banyak mengandung asam folat, juga zat Fe, di mana kedua zat tersebut itu berfungsi untuk meningkatkan hemoglobin darah. Jadi bukan untuk meningkatkan tekanan darah, tetapi berguna bagi pasien-pasien atau penderita yang mengalami anemia. Bayangkan jika di depan Anda disajikan satu potong daging stik lengkap dengan saus yang lezat dan nikmat. Tapi hati-hati juga soal bahaya mengonsumsi daging berlebih ya pemirsa, karena kandungan lemak pada daging terutama daging sapi bisa meningkatkan tekanan darah. Namun benarkah bila buah bit baik untuk menurunkan tekanan darah tinggi? Itu mitos. Kita tahu bahwa tekanan darah tinggi itu banyak berkontribusi terhadap berbagai faktor risiko. Misalnya usia, kemudian gaya hidup, kemudian juga makanan yang kita makan. Dan kita tahu bahwa buah bit tersebut mengandung nitrat. Nitrat itu memang ada penelitian yang menyatakan bahwa dia mampu menurunkan tekanan darah. Tetapi efek yang ditimbulkan oleh bit hanya terbatas pada hewan coba. Jadi belum ada penelitian terhadap manusia atau human. Sering bergadang, makan sembarangan. Awas, intayan penyakit bisa mudah mendatangi Anda loh. Untuk mengembalikan metabolisme tubuh kembali meningkat, konsumsi makanan sehat ataupun puasa adalah cara yang ini sedang tren dilakukan. Selain beberapa cara tadi, banyak yang meyakini konsumsi buah bit bisa mengeluarkan racun dalam tubuh. Fakta atau mitos? Itu mitos. Di awam, istilah detoksifikasi itu cenderung salah kaprah. Di istilah medis, detoksifikasi itu akan diperankan oleh organ kita, yaitu ginjal dan hati. Selama fungsi hati dan fungsi ginjal kita baik, tentu proses detoksifikasi itu akan berjalan sempurna. Yang menjadi masalah mungkin di masyarakat, istilah detoksifikasi itu adalah karena kemampuan berbagai sayuran menyebabkan efek antioksidan. Dan itulah yang menyebabkan radikal bebas yang beredar di tubuh kita itu akan ditangkap oleh antioksidan tersebut. Tetapi pada prinsipnya itu bukan detoksifikasi, tetapi menangkap radikal bebas yang ada di sirkulasi kita. Kanker adalah penyakit mematikan kedua di dunia yang terjadi karena pola hidup yang tidak sehat. Sering terpapar radiasi dan polutan, antioksidan adalah zat yang dikenal bisa menangkal dan banyak terkandung dalam buah ataupun sayur berwarna merah. Salah satunya adalah buah bit. Tapi fakta atau mitos bila buah bit menurunkan risiko penyakit kanker? Itu mitos. Kita tahu bahwa kanker itu sampai sekarang banyak faktor predisposisi yang menyebabkan kanker. Jadi misalnya genetik, kemudian usia, kemudian juga adanya faktor etnis, kemudian gaya hidup, merokok, dan sebagainya. Karena buah bit dikonotasikan sebagai suatu antioksidan, maka antioksidan sebagai salah satu faktor juga yang akan bisa mencetus kanker. Jadi hanya sebagian kecil dari efek antioksidan dari buah bit yang mempunyai efek dalam mencegah kanker. Fakta mitos selanjutnya, selain buahnya yang baik dikonsumsi oleh tubuh, bagian daun dan akar pada buah bit juga bermanfaat untuk kesehatan. Itu fakta. Jadi kandungan vitamin atau mineral tidak hanya didapat di dalam buahnya, tetapi juga di dalam daunnya. Jadi pada umumnya seperti daun-daun seperti sayur bayam atau vegetable yang lain, itu memang terkandung banyak vitamin maupun mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita.
Pemirsa, berapa kali Anda buang air besar dalam sehari? Benar, kalau BAB tak lancar bahkan harus minum obat pencahar, sebaiknya Anda waspada karena sembelit bisa menyebabkan tubuh rentan terkena penyakit pencernaan seperti usus buntu. Untuk itu perhatikan jenis makanan yang akan Anda konsumsi setiap hari ya. Usahakan selalu menyertakan sayur dan buah dalam menu harian Anda agar BAB lancar, tubuh terasa segar. Fakta atau mitos jika buah bit termasuk baik dikonsumsi untuk melancarkan BAB? Itu fakta. Kita tahu bahwa bit adalah sejenis sayur-sayuran yang mengandung banyak serat. Dengan banyak serat artinya kita membuat massa tinja itu menjadi lebih banyak sehingga itu memudahkan kita untuk berdefekasi atau buang air besar menjadi lebih lancar. Untuk Anda yang memiliki riwayat alergi, rasanya memang susah untuk menghindari beberapa faktor pencetus alergi seperti debu dan polusi. Sebaiknya Anda waspada juga jika ingin mengonsumsi buah bit, karena katanya buah yang berwarna merah pekat ini juga bisa menimbulkan alergi. Benarkah? Itu fakta. Jadi ada beberapa laporan penelitian, terutama yang menyatakan bahwa orang-orang yang menghirup polen yang berasal dari serbuk buah bit itu menimbulkan reaksi alergi, misalnya gatal-gatal di kulit atau justru menginduksi serangan asma. Tetapi tentunya hanya pada pasien-pasien yang punya riwayat alergi, tidak pada populasi yang umum. Ternyata banyak diantaranya adalah mitos ya pemirsa. Lalu apakah buah bit masih baik dikonsumsi agar manfaat baik buah bit bisa tetap Anda rasakan tanpa meninggalkan efek samping? Simak tipsnya berikut ini. Pemirsa, bila pemirsa ingin mengkonsumsi buah bit, berikut adalah tips-tips yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan buah bit. Tentunya kita harus membersihkan buah bit dengan air yang mengalir, dengan air yang bersih tentunya. Hindari menyimpan bit terlalu lama di dalam freezer karena dia akan merusak zat-zat nutrisi yang terdapat di dalam bit tersebut. Hindari juga pengolahan dengan cara memanaskan. Yang kedua, jika Anda ingin mengkonsumsi buah bit, maka diolah dengan cara yang segar. Anda bisa membuat dalam bentuk jus, dicampur dengan sayur-sayuran yang lain, atau Anda bisa membuat dalam bentuk salad, dicampur dengan buah-buahan lain sesuai dengan selera pemirsa sekalian. Hindari penggunaan mayones dalam salad atau penggunaan gula dalam jus yang berlebihan, karena kita tahu bit sendiri mengandung banyak kalori. Penambahan gula ataupun mayones yang berlebihan akan menyebabkan gula darah menjadi tinggi, tentu akan berbahaya pada individu yang memang punya bakat gula darah yang tinggi. Tips yang ketiga, siapa saja yang boleh mengkonsumsi buah bit ini disarankan hanya dikonsumsi pada usia di atas 12 tahun. Mengapa? Karena anak-anak cenderung tidak bisa mentoleran rasa yang kurang enak pada bit sehingga malah mencetus, mual, muntah, bahkan diare. Berapa banyak kita bisa mengkonsumsi buah bit? Mungkin dalam seminggu cukup 2-3 kali dengan ukuran 1 gelas misalnya bila dikonsumsi dalam bentuk jus, atau 1 mangkok lebih kurang 250 gram bersama dengan sayuran-sayuran yang lain.